Menemani Anda malam hari ini, kita akan berbincang mengenai TNI Profesional Kebanggaan Rakyat, itu yang menjadi tema kita. Dan kita akan berkenalan dulu dengan dua tamu saya yang sudah hadir di studio. Ada Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Maskun Nafik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Berikutnya ada Bapak Bastian Jabir Patara, selaku pengamat militer. Selamat malam, Pak Bastian. Selamat malam, Mbak Tirsa. Baik, kami mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di 0411-368-1002 di sesi selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai di tanggal 5 Oktober itu diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Dalam momentum itu juga TNI Republik Indonesia, pemirsa, hari ulang tahun ke-74 dengan berbagai kegiatan yang digelar. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan pemilihan tema di tahun ini dan apa yang menjadi harapan ke depannya di usia yang ke-74 tahun ini? Saya langsung ke Pak Maskun. Pak, ini usia sudah 74 tahun. Kita kan sudah, kalau usia manusia ini kan sudah sangat-sangat dewasa, bahkan sudah usia lanjut begitu. Di tahun ini pemilihan temanya tadi adalah TNI Profesional Kebanggaan Rakyat, gitu Pak. Boleh tahu pemilihan temanya itu kenapa itu? Gitu. Terima kasih. Dalam hal kaitan dengan TNI Profesional Kebanggaan Rakyat, itu kaitannya dengan bahwa perjalanan TNI dari tahun ke tahun ini senantiasa yang diutamakan adalah rakyat. Tapi namun begitu, bahwa bukan berarti kemampuan TNI itu tidak diikuti dengan kapasitas TNI sendiri dalam melakukan berbagai hal, program. Nah, tentunya dalam hal ini fungsi TNI ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah, ini tugas pokoknya, melindungi segenap tumpah darah dan melindungi segenap tumpah darah dari berbagai ancaman. Tentunya ini ada dua fungsi yang dijalankan, yaitu fungsi pertempuran dan fungsi pembinaan teritorial. Ini ada sedikit terpisah, tapi ini dibangun bersama-sama. Kalau fungsi pertempuran itu untuk melaksanakan pertempuran bila mana ada ancaman, tapi fungsi pembinaan teritorial itu dalam masa damai jangan sampai terjadi ancaman. Sehingga antisipasi begitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Dan ini harus bersama-sama dengan rakyat. Nah, tentunya kemampuan kita ini karena ruhnya TNI itu berasal dari rakyat, karena kita ini berasal dari rakyat untuk rakyat. Ya tentunya keprofesionalan TNI ini ya untuk rakyat. Akhirnya rakyat itu menjadi bangga dengan kemampuan TNI dari dua fungsi tadi, fungsi pertempuran termasuk fungsi pemilihan teritorial. Pemilihan teritorial tadi seperti itu. Baik. Ya. Nah, tapi menurut Anda bagaimana TNI mengimplementasikan profesionalisme kerjanya untuk rakyat dalam berinteraksi gitu dengan masyarakat, Pak? Kalau interaksi yang sering terjalin adalah pembinaan teritorial. Nah, tapi kalau fungsi pertempuran tadi mulai latihan, kan sekarang ini kan boleh dikatakan tidak ada ancaman serius dari negara luar, yang harus mengangkat senjata. Tapi untuk supaya profesional dalam hal fungsi pertempuran itu harus melakukan latihan. Nah, mulai dari latihan perorangan, latihan regu, itu kan latihan tingkat pelton, kompi, batalion, termasuk latihan gabungan TNI. Nah, selanjutnya untuk yang fungsi pembinaan teritorial ini karena dilaksanakan oleh satuan komando kewilayahan, termasuk Kodam ini, satuan komando kewilayahan, ada di tingkat Korem juga, komando reserve militer, termasuk ada di tingkat Kodim, komando distrik militer, termasuk di Koramil, rayonnya. Nah, paling bawah itu Babinsa. Nah, kalau Babinsa ini sudah dicintai oleh rakyat, artinya kita mewujudkan kemanunggalan dengan rakyat ini sudah terjalin. Kalau boleh saya katakan, berarti kita sudah boleh dikatakan sudah bisa menjalankan fungsi pembinaan teritorial sebagaimana mestinya. Namun begitu bukan berarti kita itu sudah sudah terwujud, ya kita terus menerus untuk meningkatkan kemampuan supaya tidak lengah. Baik. Tapi Anda bilang tadi kalau Babinsa sudah dicintai begitu oleh masyarakat yang level terendah tadi, artinya sudah lebih mudah begitu untuk jauh komunikasi dengan masyarakat. Apakah itu sudah memang benar-benar sudah terwujud sekarang kah kalau Anda lihat atau gimana, Pak? Ya, kalau itu justru yang boleh
menilai mungkin masyarakat. Nah, maksudnya. Tapi kalau kita menilai sendiri kan kita nggak bisa menyombongkan diri kan. Oh sudah bagus, terus kita malah terlena kan gitu nih. Tapi bukan berarti kemampuan itu harus terus ada, sehingga jangan sampai lengah, jangan sampai terlena, mentang-mentang sudah dekat dengan rakyat terus kita jadi lengah. Nah, seperti itu. Tapi kemampuan ini untuk senantiasa manunggal dengan rakyat. Nah, jadi manunggal itu jadi satu. Kalau bahasa ini bahasa filsafat ini. Jadi itu bukan satu jiwa. Betul. Jadi karena ibarat tadi saya katakan bahwa ruhnya TNI itu dari rakyat. Kan dari rakyat dan untuk rakyat. Untuk rakyat seperti itu. Sehingga kedekatan Babinsa ini bukan diukur keberhasilan dengan hanya kedekatan, tapi banyak. Mungkin nanti bisa ditanyakan sama Pak Bastian gimana sih orang menilai sehingga itu boleh dikatakan itu jadi bagian dari keberhasilan TNI itu seperti itu. Iya, Pak Bastian mungkin mau berkomentar dari pandangan Bapak sebagai pengamat dan juga sebagai masyarakat yang merasakan kehadiran TNI saat ini. Ya, tadi di awal Maskum sudah membagi tugas TNI, fungsi pertempuran dengan teritorial. Kalau saya mengamati bicara soal komunikasi, bicara di komunikasi di pertempuran itu sudah komunikasi militer. Yang saya ingin soroti ini yang teritorial. Teritorial ini adalah pendekatan komunikasi nir militer. Jadi bagaimana sebelum itu kalau komunikasi militer dia sudah punya SOP tersendiri. Itu dikatakan profesional. Kalau dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP-nya. Tapi kalau di teritorial ini saya melihat bukan profesional lagi. Saya belum mendapatkan kosakata yang pas. Mungkin kosakata sementara adalah professional plus. Kenapa professional plus? Karena banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh TNI, khususnya yang paling bawah di Babinsa, itu bukan lagi SOP standar yang dilakukan seorang TNI. Misalnya seperti apa? Kalau ada acara-acara di kampung, itu tentara dilibatkan. Ada keluarganya menikah, tentara Babinsa di situ dilibatkan, dan itu kebanggaan bagi masyarakat. Kenapa masyarakat bangga? Karena ada yang diteladani dari Babinsa tersebut. Ya, ini bukan hanya common sense, sudah diriset misalnya bahwa lembaga yang paling kredibel per hari ini adalah TNI. Artinya apa? Masyarakat sudah punya kepercayaan yang baik kepada Tentara Nasional Indonesia. Kalau kita bicara profesional plus, jadi memang ruh TNI tadi ini kan dari rakyat. Jadi pola komunikasinya memang adalah militer plus, nir militer plus. Jadi bagaimana dia memposisikan diri sebagai keluarga, bukan lagi antara misalnya atasan dengan bawahan. Kalau zaman dulu komunikasinya mungkin ya agak garang, ya bukan semua sih, banyak masyarakat takut sama tentara. Sekarang kan berbeda, sudah humanis. Jadi ada kenyamanan lah saat berkomunikasi dengan TNI. Baik, artinya tadi salah satu fungsi teritorial yang sudah bekerja dengan baik itu kalau Anda lihat dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat dan juga tingkat kedekatan emosional juga begitu Pak. Betul. Kalau persoalan baik atau tidaknya kita perlu lihat per wilayah mungkin ya. Tapi kalau secara keseluruhan riset tadi sudah membuktikan bahwa ada tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat kepada lembaga TNI. Tapi itu terlihat dari mana sih Pak meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat? Ada riset dari Kompas kalau nggak salah kemarin yang sudah diriset bahwa lembaga yang paling kredibel, paling dipercaya masyarakat itu adalah TNI, lembaga TNI. Untuk saat ini Pak. Ya, untuk saat ini. Yang paling bawah adalah DPR. Ya, itu riset itu ya. Saya belum baca riset terbaru, kalau ada yang riset terbaru lagi. Tetapi kalau tadi ditanyakan apakah tingkat keberhasilan fungsi teritorial TNI ini diukur dari sudah sangat berhasil. Kalau kita lihat program-program TNI, misalnya TNI Manunggal masuk desa ya, membangun desa TMMD, TNI Manunggal membangun desa. Itu kan salah satu fungsi teritorial. Dan bagaimana melibatkan masyarakat setempat untuk membangun desanya. Kalau yang kita lihat pada zaman dulu waktu nama ABRI masuk desa, mungkin orang lebih menyorot dengan membangun fisik. Sekarang ini adalah membangun
sumber daya manusia dalam hal non fisik. Misalnya karakter atau habit yang ada di TNI itu ditularkan ke anak muda. Misalnya habit tentang kerja keras, habit disiplinnya, habit tentang loyalitas, itu perlu ditularkan. Karena dengan adanya medsos, adanya media dari luar yang masuk negara kita ini, tidak ada benteng lagi. Kita bisa berperilaku seperti apa yang dilakukan di negara lain, padahal tidak sesuai. Nah, fungsinya TNI sangat diharapkan, khususnya nanti di acara TMMD selanjutnya, adalah fungsi itu yang lebih dikembangkan. Baik, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk Anda pemirsa di rumah, kembali kami ajak di 0411 368 1002 obrolan Karebosi hadir sesaat lagi.